Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Nova Bahri dari kelas D dengan nomor urut 5 dengan NIM 230305501052. Di video kali ini saya akan membahas sedikit tentang konsep dasar timbulnya penyakit, terutama pada teori roda atau wheel theory. Sebelum lanjut membahas tentang teori roda, seperti teman-teman yang ketahui bahwa penyakit adalah kegagalan dari mekanisme adaptasi suatu organisasi untuk bereaksi secara tepat terhadap rangsangan atau tekanan sehingga timbul gangguan pada fungsi atau struktur dari organisasi ataupun sistem tubuh. Di mana peristiwa timbulnya penyakit dalam epidemiologi berkembang dari rantai sebab akibat suatu proses kejadian penyakit, yaitu proses interaksi antara manusia sebagai pejamu dengan penyebab atau agent serta dengan lingkungan yang biasa disebut dengan environment. Dengan demikian, penyebab timbulnya penyakit bersifat majemuk atau multiple causation of disease. Timbulnya suatu penyakit tergantung dari keadaan tiga unsur tersebut. Lanjut ke teori roda menurut Nato Atmojo tahun 2003. Teori roda atau The Wheel of Causation. Teori ini mementingkan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Model roda memerlukan identifikasi dari berbagai faktor yang berperan dalam timbulnya penyakit dengan tidak begitu menekankan pentingnya agen. Di sini yang dipentingkan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Besarnya peranan dari lingkungan tergantung dari penyakitnya. Adapun contoh bentuk model roda, di mana ada inti genetik, ada host dan dikelilingi dengan lingkungan fisik, lingkungan biologi, dan lingkungan sosial. Model roda ini lebih dominan hubungan ataupun reaksi manusia dengan lingkungan. Misalnya hubungan dengan lingkungan biologi atau hubungan manusia dengan lingkungan fisik. Di mana model roda ini bukan berarti agen tidak terlibat, tetapi di model roda ini manusia lebih mendominan ke lingkungan. Besaran masing-masing wilayah lingkungan pada model roda ini juga berbeda-beda tergantung dari jenis penyakitnya. Jadi lingkungan dalam hal ini merupakan penyebabnya, di mana terkadang ada penyakit yang lingkungannya fisik lebih berperan, ataukah mungkin lingkungan biologinya, ataupun pada lingkungan biologi yang berperan besar. Lingkungan fisik ini contohnya adalah lingkungan grafis pada suatu daerah. Nah, jika lingkungan biologi adalah berupa organisme hidup lainnya selain dari manusia itu sendiri. Dan yang terakhir ada lingkungan sosial adalah interaksi antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Model ini menggambarkan hubungan manusia dengan lingkungannya sebagai roda. Roda tersebut terdiri atas manusia dengan substansi genetik pada bagian inti dan komponen lingkungan biologi, fisik, sosial mengelilingi pejamu. Ukuran komponen roda yang bersifat relatif. Contoh dari teori roda. Adapun peranan lingkungan sosial yang dapat menyebabkan stres mental. Sebagai makhluk sosial, seseorang tentu menghabiskan besar waktu di dalam lingkungan sosialnya. Lingkungan yang kurang baik dapat meningkatkan risiko terjadinya depresi atau stres. Begitu pula sebaliknya. Hal ini membuktikan bahwa faktor lingkungan dapat berdampak signifikan pada kesehatan mental. Selanjutnya ada peranan lingkungan biologis menyebabkan penyakit malaria. Sumber penyakit malaria berasal dari kondisi lingkungan yang cocok bagi kehidupan nyamuk Anopheles, sehingga membuat populasi nyamuk meningkat, maka risiko terserang penyakit malaria pun semakin besar. Terakhir ada peranan inti genetik yang menyebabkan penyakit keturunan. Penyakit keturunan ini disebabkan oleh perubahan materi genetik yang ditularkan dari orang tua ke anak. Meskipun ada perubahan pada DNA, karakteristik utama di sini adalah fakta bahwa penyakit ini ditularkan, karena perubahan tersebut terjadi di semua sel organisme termasuk sel germinal.
Besarnya peranan masing-masing lingkungan bergantung pada penyakit yang diderita. Sebagai contoh lagi, pada penyakit herediter, tentunya proporsi inti genetik yang relatif besar. Sedangkan penyakit campak, status imunitas pejamu, dan lingkungan biologi lebih berperan dibandingkan dengan faktor genetik. Demikian yang mungkin saya bisa sampaikan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya untuk menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.